Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Melia Widyarsih, NIM 2030 1020 5002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kode etik seorang guru profesional. Setiap profesi pasti memiliki seperangkat aturan yang tidak boleh dilanggar. Begitu juga dengan seorang yang berprofesi sebagai guru. Sosok guru merupakan sosok yang selalu menjadi panutan oleh siswa-siswi dan masyarakat. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, Ingarso sung tulodo ing madya mangun karsatut uri handayani. Itulah mengapa penting adanya suatu rambu-rambu atau norma yang harus menjadi pijakan para guru yang bisa disebut sebagai kode etik guru. Kode etik guru adalah norma atau asas yang harus dijalankan oleh guru di Indonesia sebagai pedoman untuk bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Pedoman tersebut diharapkan nantinya bisa membedakan perilaku baik atau buruk seorang guru, memilah-milah mana saja hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama menjalankan tugas sebagai seorang pendidik. Keberadaan kode etik ini bertujuan untuk menempatkan sosok guru sebagai pribadi yang terhormat, mulia, dan bermartabat. Sebelum kita lebih lanjut membahas mengenai kode etik, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu mengenai seseorang yang profesional. Sebelum menjadi seorang yang profesional, perlunya kita harus melewati beberapa proses. Menurut KBBI, terdapat 3 arti profesional. Yang pertama adalah profesional menurut kata sifat, yaitu bersangkutan dengan profesi. Kedua, profesional diartikan dengan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Contohnya, Dani merupakan penyanyi profesional, artinya ia memiliki kepandaian khusus dalam bernyanyi. Yang terakhir, ada profesional diartikan dengan mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya, misalnya pertandingan basket profesional. Pengertian lain datang dari pembahasan filsafat berkaitan dengan kata profesional. Profesional memiliki ikatan kuat dalam kata profesi dan profesionalisme. Kata profesi diartikan dengan pekerjaan yang menghasilkan nafkah dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan khusus, yang mana keahlian dan keterampilan tersebut didapat dari proses waktu, biaya, dan dibuktikan dengan ijazah dan sertifikat. Seperti kuliah yang mengambil jurusan yang kelaknya akan menjadi seorang guru. Ada 2 poin penting untuk menjadi seseorang yang profesional. Yang pertama, mengembangkan keterampilan. Cara untuk mengembangkan keterampilan ada 2 hal, yaitu yang pertama ada tingkatkan public speaking atau komunikasi, yang dimana seorang profesional harus bisa berkomunikasi dengan baik kepada seseorang dan bisa berbicara di depan banyak orang. Hal ini berhubungan dengan berpikir kritis, sehingga seorang profesional harus bisa berpikir kritis. Yang kedua ada mengembangkan keterampilan interpersonal. Keterampilan interpersonal adalah kemampuan seseorang secara efektif untuk berinteraksi dengan orang lain maupun dengan rekan kerja. Seperti pendengar yang baik, menyampaikan pendapat secara jelas, dan bekerja dalam satu tim. Keterampilan ini sangat penting jika ingin menjadi bagian dari tim profesional manapun. Kemampuan untuk bergaul dengan orang lain dan bekerja secara kolaboratif adalah bagian penting dari bisnis apapun dimanapun bidang profesionalnya. Yang kedua, untuk menjadi orang yang profesional, yaitu membangun hubungan profesional. Hubungan profesional yang dapat diartikan sebagai hubungan-hubungan yang membangun sesama rekan kerjasama melalui keahlian dan keterampilan yang dimiliki satu sama lain. Dengan perbedaan keterampilan yang ada akan membuat tim kerja semakin baik. Setelah kita memahami apa itu seorang profesional, pastinya kita juga harus paham mengenai kode etik. Untuk menjadi seorang guru profesional, perlunya kita memahami kode etik dalam menjadi seorang guru. Adapun isi dari kode etik tersebut yaitu yang pertama ada guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia membangun dan berpancasila.
Yang kedua, guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing. Yang ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Yang keempat, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menjunjung keberhasilan proses belajar mengajar. Yang kelima, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitar untuk membina peran serta dan tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Yang keenam, guru secara pribadi dan secara bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Yang ketujuh, guru memelihara hubungan profesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan nasional. Yang kedelapan, guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi profesi guru sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Dan yang terakhir, guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Setelah kita memahami kode etik guru, sebaiknya kita juga harus mengetahui fungsi dari kode etik tersebut. Fungsi utama dari kode etik guru adalah menjadi seperangkat prinsip dan norma moral yang mendasari pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dan kaitannya dengan peserta didik, orang tua atau wali murid, sekolah dan rekan seprofesi, organisasi profesi, dan pemerintah berdasarkan nilai agama, pendidikan sosial, etika, dan kemanusiaan. Kode etik guru tidak semata-mata hanya dibuat untuk peraturan guru, tetapi terdapat beberapa sumber yang digunakan sebagai tunjangan dalam perumusannya. Ada beberapa proses perumusan dalam kode etik guru. Yang pertama ada nilai agama dan Pancasila. Yang kedua, nilai kompetensi guru yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Yang ketiga ada nilai jati diri, harkat, dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesehatan jasmani, emosional, intelektual, dan spiritual dan sosial. Dalam kode etik guru ada yang namanya sanksi terhadap pelanggaran yang mereka perbuat. Kita akan sedikit membahas tentang pelanggaran kode etik guru, mana pelanggaran ini bisa didefinisikan sebagai penyimpangan terhadap norma moral yang terkandung di dalam kode etik berkaitan dengan profesi guru. Pelanggaran bisa berupa pelanggaran ringan, sedang, sampai berat. Setiap guru yang melanggar kode etik akan mendapatkan sanksi yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak yang berwenang untuk merekomendasikan sanksi pada pelanggaran kode etik adalah Dewan Kehormatan Guru Indonesia. Pemberian sanksi harus bersifat objektif, tidak diskriminasi, dan tidak bertentangan dengan dasar organisasi profesi dan perundang-undangan. Jika seorang guru melakukan pelanggaran kode etik, artinya guru tersebut telah melanggar sumpah atau janji guru yang pernah diucapkan. Pelanggaran kode etik ini bisa berupa saat mengajar guru berkata-kata kasar kepada murid, guru menggunakan kekerasan kepada murid, dan sesuatu yang melanggar HAM anak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan mengenai kode etik seorang guru profesional. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.